Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Imran 97. Ini ayat menganjurkan kita apabila kita istita'ah, mampu, perjalanannya aman, di dalam dan di luar negeri, berangkat dan pulangnya aman, baik dari segi fisik, keuangan, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan haji atau umroh agar kita bisa belajar tentang sejarah bagaimana perjuangan para nabi dan keluarganya, perjuangan umat Islam, para sahabat, dan kita bisa bertemu dengan saudara kita di dalam maupun di luar negeri, agar kita merasa bahwa di luar sana kita punya saudara sesama umat Islam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kafa bil mar'i itsman, cukup dengan seseorang apanya itsman, dosanya, ayyudai amayakutu, apabila kekuatan, rizki, sisa umur yang diberikan oleh Allah itu tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Artinya dosa besar. Apabila kita punya harta tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, demikian juga waktu dan lain sebagainya. Itu ada di dalam hadis Muslim 996 dari Abdullah bin Amrin bin Al-As, sahabat. Annam ra'atan min Khath'ama sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adraktu abi syaikhan kabira la yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahilah afa ahujju anhu afa ahujju hajja yahujju anhu qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada' fi riwayatin la yastati'u an yastawi 'ala dhahri ba'irihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa hajji anhu ara'aiti law kana 'ala abiki daynun akunti qadiyatahu qalat na'am qala fa daynullah ahaqqu ayyuqda. Ada seorang anak perempuan dari Khas'am, waktu haji wada, berarti 10 Hijriah, beliau bertanya kepada Nabi, Nabi, saya punya bapak saya udah nggak bisa berjalan, jangankan berjalan, duduk di atas onta sudah tidak memungkinkan, hanya bisa tidur. Apakah kami boleh menghajikan bapak kami? Lalu Nabi bertanya, andai saja bapak kamu punya hutang, apakah kamu membayarnya? Betul Nabi, kalau begitu ya sama aja, itu kan hutang kepada Allah, lebih berhak untuk ditunaikan. Haji itu kalau dimungkinkan orangnya haji, kalau orangnya nggak mampu ya dihajikan. Nanti pahalanya untuk orang yang melaksanakan dan orang yang dibadali. Ini pelajaran, apabila kita mampu, kita bisa membantu menghajikan atau mengumrohkan keluarga, misal orang tua, itu pun kalau mampu. Setidaknya bisa membantu atau membahagiakan baik dari segi duniawi atau dari segi pahala. Hadis Bukhari 1513, 1855, Muslim 1334, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Inna ummi nadarat
an tahujja falam tahujja hatta matat. Afa hujju anha qala hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadaitahu qala na'am. Fa fi hadha ma yadullu ala annahu min babit tatawwu'ati wa isalil birri wal khairati lil amwat. Suatu ketika ada orang menyampaikan, Nabi, ibuku itu waktu masih hidup pernah nazar, berjanji apabila memungkinkan hajatnya maka akan haji. Ternyata beliau sampai wafat belum haji, padahal sudah nazar dan mampu. Dan hajatnya terkabul. Apakah kami bisa menghajikan ibu kami? Nabi menjawab, ya, kamu hajikan ibumu. Ara'aiti law kana ala ummuki dainun akunti qadaitihi. Apakah kamu bisa menunaikan hutang ibumu kalau kamu mampu? Bisa Nabi, ya, dibantu ditunaikan hutang orang tua yang sudah wafat. Ini pelajaran bahwa pahala untuk orang yang wafat itu nyampe. Buktinya pahala haji untuk orang yang wafat. Bukhari 1852, 7315 dari sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat ungkapan man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujju fala alaihi bisa dibaca falam yahujjah karena lebih ringan. Karena mestinya sukun itu. Fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Wadzalika anna Allah yaqulu fi kitabihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada ungkapan kalau dia punya bekal, kendaraan, kemampuan, tapi belum haji, maka matinya bisa Yahudi dan Nasrani. Ini hadis sangat dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu. Bagaimana orang Islam bisa dianggap mati Yahudi atau Nasrani hanya karena dia punya dosa, tidak haji padahal dia mampu atau tidak umroh. Hanya memang dia berdosa, tapi tidak sampai mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Dan yang menyampaikan hadis seperti ini namanya Hilal bin Abdillah. Dan itu dianggap dhaif. Demikian juga hal-hal yang senada. Ini menurut Imam Bukhari itu mungkar. Demikian juga yang lain-lain. Seperti juga seirama ya ayyuhan nas innallaha farada alaikumul hajja ala man istata'a ilaihi sabila wa man lam yaf'al falyamut ala ayyi halin sya'a in sya'a yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan illa yakuna bihi udhrum min maradin aw sultanin jair alla nusiba lahu fi syafa'ati wala wurudi haudi. Man kana indahu malun yuballighuhul hajja falam yahujja aw indahu malun halla takhillu fihi zakatu falam yuzakkihi sa'ala indal mauti ar-raj'ata. Faqila ya ibn Abbas inna kunna nara hadza lil kafirin faqala ana aqra'u alaikum bihi qur'ana ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Al-Munafiqun ayat 9 ayat 10. Jadi kalau ada kemampuan, kalau bisa jangan ditunda-tunda kecuali karena darurat. Man hajja la yarju thawaban aw jalasa la yakhafu iqaban faqad kafara bih. Jadi kita berangkat ibadah mengharap keridhaan Allah itu tidak ada masalah.
Berikutnya Ali Imran ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini pelajaran agar kita lima tasudduna an sabilillah, tidak mengganggu orang yang hendak bermaksud melakukan sabilillah, kebaikan. Ali Imran 99. Sudah kita tidak bisa melaksanakan sendiri, malah kita mengganggu orang lain untuk melakukan kebaikan. Ayat berikutnya Ali Imran ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u, apabila taat siapa kalian, fariqon, kepada sekelompok minalladzina utul kitab, dari orang yang diberikan Alkitab. Kalau kalian taat kepada ahli kitab, yaruddukum, maka bisa memurtadkan siapa mereka, kum, kepada kalian, ba'da imanikum, setelah iman kalian, kafirin, halid dalam keadaan kafirin. Dulu kita sempat mau diadu domba oleh ahli kitab, sampai umat Islam mau berhadap-hadapan sama umat Islam. Lalu oleh Nabi disadarkan, lalu disatukan, disampaikan bahwa kalian tuh diadu domba oleh orang lain. Akhirnya mereka sadar, umat Islam. Dulu nazalat fi yahudiyyin arada tajdid al-fitnati bainal Aus wal Khazraj ba'da inqita'iha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa bainahum wa anshadahum syi'ran qalahu ahadul hayyaini fi harbihim qala al-hayyul akhar qad qala sya'iruna fi yaumi kadza wa kadza faka'annahum dakhalahum min dzalika syai' faqalu ta'alu naruddul harba jad'a kama kanat fanadaha ulaiya ala Aus wa nadaha ulaiya ala Khazraj fajtama'u wa akhadhu silaha wastaffu lil qitali fanazalat hadhil ayah. Dulu orang Aus dan orang Khazraj ini hampir 100 tahun, padahal awalnya dia saudara. Tapi karena kepentingan dunia, akhirnya sampai bunuh-bunuhan. Ya, Aus punya anak, Khazraj juga begitu. Awalnya dia dua saudara. Setelah itu dirukunkan oleh Nabi, datanglah Islam. Orang mereka tidak suka melihat umat Islam rukun, datanglah Yahudi ini. Dulu diadu domba, dulu kalian berperang. Udahlah diungkit-ungkit masa lalu. Dulu kalian kalah, dulu kalian meninggal, dulu kalian pernah menang, dan lain sebagainya. Akhirnya si Aus memanggil temannya, si Khazraj memanggil temannya. Udah mau perang, udah pakai pedang. Lalu Nabi segera berada di tengah-tengah mereka, menyampaikan Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-100 ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalian itu kalau ribut sama umat Islam itu meninggalnya mati kafirin. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa bainas siffin. Faqaraha wa rafa'a sautahu falamma sami'u sautahu ansatu lahu wa ja'alu yastami'una falamma farawa alqaw as-silaha wa anaqa ba'duhum ba'dha wa ja'alu yabkun. Wa an Ikrimah ibn Zaid wa ibn Abbas walladhi fa'ala dzalika. Orang Yahudi yang dulu memfitnah umat Islam itu tokohnya namanya Syas bin Qais al-Yahudiyu. Shin besar, sin kecil. Syas bin Qais al-Yahudi. Dialah dulu orang Yahudi yang gemar memfitnah sesama umat Islam agar ribut. Lalu Nabi baca Qur'annya dengan lantang
Karena dulu kan nggak ada pengeras suara. Jadi baca Quran dengan lantang itu waktu-waktu tertentu boleh. Berikutnya yaitu dasa 'alal Aus wal Khazraj may yudzakiruhum ma kana bainahum minal hurubi wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahum wa dzakkarahum fa'arafal qaumu annaha nazghah minasyaitan wa kidum min aduwihim fa'alqaw asilaha min aidihim wa baqaw wa anaqa ba'duhum ba'dha. Akhirnya mereka sahabat itu berpelukan, nangis, hampir saja berperang sesama anak bangsa. Tsumman sarafu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sami'in muti'in fa anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ya'ni al-aus wal khazraj in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab ya'ni syasan wa ashabahu yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Qala Jabir Ibnu Abdullah maka natali'un akraha ilaina min Rasulillah fa'auma ilaina biyadihi fakafafna wa aslahallahu ta'ala ma bainana fama kana syahsun ahabba ilaina min Rasulillah fama ra'aitu yawman akbaha wala awhasha awalan wa ahsana akhiran min dhalikal yawmi. Ayat berikutnya yaitu Ali Imran 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini kelanjutan ayat, apabila kita ribut sama muslim bisa meninggalnya dalam keadaan dianggap takfurun. Wa kaifa takfurun. Ali Imran ay minal kafirin 101. Dianggap tidak beriman kepada Al-Quran. Lalu ayat berikutnya yaitu Ali Imran 102. Kana bainal Aus wal Khazraj qitalun wa syarrun fil jahiliyah fadzakaru ma kana bainahum fatharu ba'dhum ala ba'dim bisuyuf fa'utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzukira dzalika lahu fadhahaba ilaihim fanazalat hadhil ayah wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh ila qouli ta'ala fa'anqadhakum minha wa yadkhulu fi hadhil ayah man lam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam li'anna ma fihim min sunnatihi yaqumu maqama ru'yatihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita memang betul-betul bertakwa, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan tidak Islam. Kalau ingin meninggal dalam keadaan Islam, jangan ribut sesama umat Islam. Haqqa tuqati ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Banyak syukur, zikir, tidak pernah lupa kepada Allah, jangan pernah bermaksiat. Dari Ibnu Mas'ud, itu hadis. Berikutnya Allah menyampaikan fattakullah mastata'tum. Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tawabun ayat 16. Ayat berikutnya Ali Imran 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita harus i'tisam, berpegang teguh kepada hablillah, kepada Al-Qur'an, As-Sunnah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, jaga kerukunan. Ingatlah nikmat Allah idh kuntum a'da'a, ketika kalian dulu pernah bermusuhan, Aus dan Khazraj, fa'alafa baina qulubikum, oleh Allah disatukan hati kalian bukan karena kepentingan dunia. Karena dunia tidak bisa menyatukan kita. Dunia itu paling kalau toh bisa menyatukan sebentar, dunianya habis ribut lagi. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kita merasa bersaudara dari hati ke hati. Wa kuntum ala syafa hufrah. Waktu itu seperti kalian tuh berada di pinggir, di tepi pantai yang tanahnya bisa terkena air. Lama-lama turun, jatuh itu tanah. Artinya kita
berada di tempat yang bisa suatu waktu bisa jatuh begitu, tapi oleh Allah diselamatkan dari tepi pantai. Fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ali Imran 103. Ada ungkapan bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Ini bukan hadis, ungkapan bahwa perbedaan umatku itu rahmat. Sebenarnya kita nggak diperkenankan berbeda kecuali perbedaan yang memang menyangkut sesuatu furu'. Kalau perbedaan yang menyangkut sesuatu yang penting, masalah tauhid, masalah usul, masalah hal yang pokok itu tidak diperkenankan. Khilaf itu berbeda. Kalau ikhtilaf itu memaksakan berbeda. Jadi jangan memaksakan berbeda kalau bisa, cari persamaan. Wa inna ma mana Allahu ikhtilafan huwa sababul fasad. Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an itu, yaitu Ali Imran 103, bahwa berbeda itu menyebabkan kehancuran. Jadi kalau berbeda tapi tidak menyebabkan kehancuran, maka nggak ada masalah. Yang furuk-furuk seperti orang sholat itu bacaan dan caranya kan beda-beda itu. Lalu ada ungkapan tafarraqat al-yahud ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithlu dhalik wa tafarraqa ummati ala 73 firqah. Banyak orang besok berfirqah-firqah itu. La ya'tiyanna ala ummati dan seterusnya, qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat itu orang yang tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, firqah-firqah, kelompok-kelompok ini besok banyak. Biarin saja, yang penting kita tahu bahwa ini kelompok ini itu tanpa kita harus bermusuhan. Masing-masing begitu sajalah. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Ingkar Sunnah, ada Ahli Sunnah, ada kelompok jomblo. Jomblo itu tanpa status. Jadi enggak Ahli Sunnah, ya enggak bukan Syiah atau bukan Khawarij, jadi tanpa status. Jadi kelompok itu ada seperti kelompok Al-Haruriyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Murji'ah, Al-Rafidah, Al-Jabariyah. Ada Al-Azraqiyah. Kelompok Al-Azraqiyah misal ya, yang di bawah naungan Al-Haruriyah ini, dia menganggap la na'na mu'ahadam mu'minan wa kafaru ahlal qibla illa man dana biqaulihim. Mereka menganggap bahwa orang yang berseberangan dengan pendapat mereka dianggap kafir. Ini kelompok namanya Azraqiyah di bawah naungan Al-Haruriyah. Ada lagi kelompok namanya Al-Abadiyah. Qalu man akhadha biqaulina fa huwa mu'min wa man a'rada anhu fa huwa munafiq. Kalau tadi orang yang berbeda dengan dia dianggap kafir, ini lebih ringan. Orang yang berbeda dengan dia dianggap munafik. Gampang-gampang menganggap orang munafik, menganggap orang kafir. Ya biarin sajalah masing-masing. Dunia semakin terbuka, nanti kita juga semakin tahu. Dunia sudah ada di genggaman. Di HP itu kan. Al-Khalafiyah za'amu anna man tarakal jihadah min dzakarin aw untha kafar. Ada kelompok namanya Khalafiyah. Oh, dia menganggap bahwa orang yang tidak ikut jihadnya dia dianggap kafir. Ya, begitulah. Al-Quziyah. Laisa li ahadin ayyamassa ahadan li'annahu la yu'rafu at-tahir minan najas wala ayyuakilahu hatta yatuba wa yautazil. Ada orang yang menganggap bahwa kita enggak boleh bersentuhan dengan orang lain meskipun sesama laki, bukan karena COVID, tapi karena kita nggak tahu orang itu suci apa tidak. Makanya dulu ada, apabila ada orang sholat ke masjidnya itu dipel. Ada yang kayak begitu. Sudahlah. Ada lagi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu istabah alaina amru aliyin wa muawiyata fanahnu natabarra'u minal fariqain. Yaitu kelompok yang terkenal dengan dia itu kelompok netral, tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak kepada Muawiyah. Padahal Nabi sendiri berpihak kepada Sayyidina Ali. Ya tanpa harus mencaci maki kelompok yang lain, tapi kita harus mengambil sikap. Berikutnya ada kelompok namanya Abdiyah. Abdiyah ini bernaung di bawah Jahmiyah. Karena setiap kelompok itu paling sedikit ada cabangnya 12.
Mereka itu jahadur rusul. Mereka tidak mengakui para rasul. Langsung aja ke Quran. Apaan, Nabi itu kan manusia. Saya juga manusia. Kira-kira begitu. Ya biasa itu. Langsung aja ke Quran. Langsung aja kepada Allah. Begitulah kira-kira orang sekarang itu kan. Semua kitab salah. Nggak ada benernya. Yang benar cuma dia sendiri. Itu ada yang kayak begitu. Wa qalu innamahum hukama. Mereka menganggap dia itu dia orang ahli, yang lain tidak ahli. Berikutnya Qabriyah. Qabriyah ini kelompok yang yungkiruna adzabal qabri wasyafa'ah. Dia itu tidak percaya kalau ada azab kubur dan syafaat, itu enggak ada. Dia itu enggak percaya. Jadi ya begitulah. Sekarang ada yang enggak percaya, itu ada itu. Ya dengerin aja lah, dengerin aja. Tahu nggak usah bermusuhan. Lalu yang di bawah Murji'ah itu Sa'ibiyah. Sa'ibiyah itu dia berpendapat innallaha ta'ala sayyaba khalqahu liyaf'alu ma sya'u. Jadi kelompok bebas ini. Jadi Allah membebaskan kepada manusia mau melakukan apa. Jadi manusia tidak berhak untuk mengingatkan. Ngapain kamu bertindak seperti Tuhan? Karena ada orang yang sekarang maunya liberal biasanya itu. Warrajiyah. La yusamma at-ta'i ta'i'an walal 'asi 'asiyan li'anna la nadri ma lahu indallahi ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengatakan orang ini orang yang taat, ini orang yang maksiat. Enggak boleh. Jadi maunya apa? Udah bebas saja, biarin aja begitu. Nah, itu orang kan sekarang tuh liberal ada kayak begitu. Jadi kalau dibilang ini kan tidak Islam, jadi bahasanya dianggap ya non-Islam boleh, kafir boleh. Oh dia marah kalau dibilang begitu. Berarti ini kelompok apa ini namanya? Roji ya. Bernaung di bawah Murji'ah. Berikutnya yaitu Hasyawiyah. Nah Hasyawiyah ini masih bernaung di bawah Murji'ah. Wa qalu hukmul ahadithi kulliha wahid. Fa'indahum anna tarakan nafli katarikil fardi. Wah ini jadi sunnah itu dianggap wajib. Padahal Allah maupun nabinya nafilatal lak itu kan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu kan salat sunnah. Jadi yang sunnah itu dianggap wajib. Mestinya wajib ya wajib, sunnah sunnah. Ini kelompok namanya Hasyawiyah. Yang sunnah dianggap wajib. Ada kelompok namanya Dzahiriyah. Kelompok Dzahiriyah ini tidak percaya kepada qiyas. Kepada qiyas tidak percaya. Padahal seperti di Indonesia itu zakat pakai beras. Kenapa? Kan padahal korma aslinya, dia pakai beras. Oh nggak boleh dia. Jadi zakatnya pakai apa? Pakai korma dong kalau begitu. Pakai uang juga nggak boleh. Kenapa? Ya korma yang benar. Jadi kalau uang kan kias itu. Kias yang untuk memudahkan itu. Untuk beli beras kan. Lah orang kalau lebaran dikasih beras, beras banyak. Ya lauk pauk beli pakai uang. Biar dia lontongnya ada lauk pauknya, ada sayurnya. Ada buat beli gas, ada buat beli minyak. Kalau semuanya dikasih beras, dia mau masak pakai apa? Kalau di kota apalagi. Berikutnya kelompok Rafidhah. Nah, kelompok Rafidhah ini macam-macam. Ada Al-La'inah yal'anuna Utsman wa Talha wa Zubair wa Muawiyah wa Abu Musa wa Aisyah wa irahum. Ada kelompok yang mencaci maki sahabat. Wal mutarabbisah tashabbahu biziyyin nusak wa nasabu fi kulli asrin rajulan yansubuna ilaihil amru yaz'umuna annahu mahdiyyu hadhil ummah fa idza mata nasabu akhar. Ada orang yang menganggap bahwa dia punya pemimpin. Nah, pemimpinnya itu disamakan dengan Imam Mahdi. Setiap pemimpinnya meninggal, ngangkat pemimpin baru dan dia anggap bahwa itu pemimpin ya, seperti Imam Mahdi yang berkuasa, menguasai dunia. Ada lagi itu di bawah Ar-Rafidhah. Kemudian Al-Jabriyah. Ini ada namanya kelompok Al-Muttariyah.
Nah, muttaria itu la